Pernahkah kamu merasa dunia ini semakin gelap, seolah-olah kejahatan semakin merajalela, dan moralitas semakin terkikis? Kamu tidak sendiri. Banyak orang merasakan hal yang sama, terutama ketika melihat berita-berita tentang meningkatnya kejahatan seksual di sekitar kita. Bayangkan sebuah kota yang dulunya aman dan damai. Anak-anak bisa bermain dengan bebas di taman, dan orang tua tidak perlu khawatir ketika anak gadis mereka pulang malam. Namun kini, semuanya berubah. Ketakutan mulai menyelimuti hati setiap orang. Inikah tanda-tanda akhir zaman yang sering kita dengar? Firman Tuhan memang telah memperingatkan kita bahwa, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, durhaka terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak kudus, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bukankah ini gambaran yang sangat mirip dengan kondisi dunia saat ini? Kejahatan seksual yang meningkat adalah salah satu bukti nyatanya. Kita melihat berita-berita tentang pelecehan, pemerkosaan, bahkan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan spiritual yang sangat dalam. Tapi mengapa hal ini terjadi? Mengapa manusia bisa jatuh begitu dalam ke dalam kubangan dosa? Jawabannya sederhana namun menyakitkan. Kita telah kehilangan arah. Kita telah melupakan Tuhan dan nilai-nilai kebenaran yang Dia ajarkan. Bayangkan sebuah kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di tengah lautan tanpa arah dan tujuan. Itulah gambaran masyarakat kita saat ini. Tanpa pegangan moral yang kuat, kita mudah terseret arus kejahatan yang semakin deras. Kejahatan seksual bukan hanya merusak individu, tapi juga menghancurkan fondasi keluarga. Perselingkuhan, pornografi, dan berbagai bentuk penyimpangan seksual lainnya telah meracuni banyak rumah tangga. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam kasih dan perlindungan, kini terpapar bahaya dari orang-orang yang seharusnya mereka percayai. Tapi, jangan putus asa. Di tengah kegelapan ini, masih ada secercah harapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih bekerja, bahkan di saat tergelap sekalipun. Ingatlah kisah Nuh di tengah dunia yang penuh kejahatan. Dia tetap setia pada Tuhan. Dan karena kesetiaannya, dia dan keluarganya diselamatkan dari air bah yang menghancurkan. Kita pun bisa menjadi seperti Nuh di zaman ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus kembali pada fondasi iman kita. Renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Biarkan kebenarannya meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Kedua, jadilah terang di tengah kegelapan. Beranilah untuk berbeda, untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran meski dunia menentang. Ketiga, lindungi keluargamu. Ajarkan anak-anakmu tentang kasih Tuhan dan nilai-nilai moral yang benar. Jadikan rumahmu benteng pertahanan dari pengaruh buruk dunia luar. Dan yang terakhir, doakan bangsa ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi ingatlah bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan hanya mengeluh tentang kondisi dunia, tapi mulailah bertindak. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan akan membawa dampak yang besar. Bayangkan jika setiap umat beragama di negeri ini mulai hidup sesuai firman Tuhan. Bayangkan jika kita semua menjadi terang di tengah kegelapan. Bukankah itu akan mengubah wajah bangsa ini? Mungkin kamu merasa kecil dan tidak berdaya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sering menggunakan hal-hal kecil untuk melakukan perkara besar. Dia menggunakan Daud yang hanya bersenjatakan ketapel untuk mengalahkan Goliat. Dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Jadi, jangan pernah meremehkan dampak yang bisa kamu buat. Setiap tindakan kasih, setiap kata-kata penghiburan, setiap doa yang kamu naikkan, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarmu. Saat ini, mungkin terasa seperti malam yang gelap dan panjang. Tapi percayalah, fajar pasti akan terbit. Tuhan tidak pernah kalah, dan kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Maukah kamu menjadi bagian dari perubahan itu? Maukah kamu berdiri teguh di tengah badai kejahatan yang melanda? Maukah kamu menjadi terang bagi dunia yang gelap ini? Ini bukan tugas yang mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Tapi ingatlah, bahwa kita tidak berjuang sendiri. Tuhan ada di pihak kita, dan Dia lebih besar dari segala kejahatan di dunia ini. Marilah kita bangkit dan menjadi generasi yang membawa perubahan. Generasi yang tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Generasi yang siap menjadi garam dan terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Mulailah dari hal-hal kecil. Jagalah pikiranmu dari pengaruh buruk media. Pilihlah dengan bijak apa yang kamu tonton dan dengarkan. Jaga matamu dari godaan pornografi yang semakin mudah diakses. Ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam hubungan dengan lawan jenis, jagalah kesucian. Jangan biarkan nafsu menguasaimu. Hormatilah pasanganmu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Jika kamu sudah menikah,
Setialah pada pasanganmu. Perselingkuhan mungkin terlihat menarik, tapi akibatnya sangat menghancurkan. Bagi yang masih lajang, gunakan masa ini untuk mempersiapkan diri menjadi pasangan yang baik di masa depan. Kembangkan karaktermu, pelajari firman Tuhan, dan jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Jika kamu orang tua, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Ajarkan mereka tentang kasih Tuhan dan nilai-nilai moral sejak dini. Lindungi mereka dari pengaruh buruk dunia, tapi juga persiapkan mereka untuk menghadapi tantangan zaman. Di tempat kerja atau sekolah, beranilah untuk berbeda. Jangan ikut arus pergaulan yang merusak. Sebaliknya, jadilah influencer positif bagi orang-orang di sekitarmu. Tunjukkan bahwa hidup dalam kebenaran itu mungkin dan membahagiakan. Dalam bermasyarakat, jadilah agen perubahan. Dukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Lawan segala bentuk kejahatan seksual dan eksploitasi. Bersuaralah bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Tapi di atas segalanya, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tanpa kekuatannya, kita tidak akan mampu bertahan di tengah badai kejahatan ini. Berdoalah setiap hari, renungkan firman-Nya, dan biarkan Roh Kudus memimpin setiap langkahmu. Mungkin kamu merasa lelah dan putus asa. Mungkin kamu merasa sendirian dalam perjuangan ini. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang percaya lainnya yang juga sedang berjuang. Bergandengan tanganlah dengan mereka. Kuatkan dan hibur satu sama lain. Ingatlah janji Tuhan bahwa, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berharap, teruslah percaya. Karena di balik awan gelap kejahatan yang menyelimuti dunia ini, matahari kebenaran Tuhan tetap bersinar. Dan suatu hari nanti, cahayanya akan menembus kegelapan, membawa fajar baru bagi dunia ini. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari karya besar Tuhan ini. Menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi pengharapan di tengah keputusasaan, menjadi kasih di tengah kebencian. Karena dengan begitu, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membawa banyak orang kepada keselamatan. Dan jika kamu merasa nafsu begitu kuat menguasai pikiranmu, seolah ada api yang membakar dari dalam, mendorongmu melakukan hal-hal yang kamu tahu salah. Kita hidup di zaman di mana godaan seksual ada di mana-mana. Media sosial, film, iklan, semuanya seolah berlomba memancing nafsu kita. Dan tanpa kita sadari, api itu semakin membara, siap membakar habis nilai-nilai moral yang kita pegang. Bayangkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Suami istri saling mencintai, anak-anak tumbuh dengan kasih sayang. Tapi kemudian, salah satu pasangan tergoda oleh nafsu sesaat. Mungkin awalnya hanya chat mesra dengan rekan kerja, lalu berlanjut ke pertemuan rahasia, hingga akhirnya terjadi perselingkuhan. Dalam sekejap, rumah tangga itu hancur berkeping-keping, kepercayaan hilang, hati terluka. Anak-anak menjadi korban, semua karena nafsu yang tidak terkendali. Tapi tahukah kamu, ada cara untuk memadamkan api nafsu itu sebelum terlambat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nafsu yang tidak dikendalikan akan melahirkan dosa. Dan dosa yang dibiarkan akan berbuah maut, kematian spiritual dan kehancuran hidup. Jadi bagaimana cara kita melawan godaan nafsu ini? Pertama, sadari kelemahanmu. Kenali situasi atau hal-hal yang bisa memicu nafsumu. Mungkin itu tontonan tertentu, atau interaksi dengan orang-orang tertentu. Hindari hal-hal itu. Kedua, isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik dan membangun. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Dengarkan musik rohani. Bacalah buku-buku yang menginspirasi. Semakin kamu mengisi pikiranmu dengan kebaikan, semakin kecil ruang bagi nafsu untuk bersarang. Ketiga, bangun pertahanan spiritual. Berdoalah setiap hari memohon kekuatan dari Tuhan. Bergabunglah dengan komunitas orang percaya yang bisa mendukung dan menguatkanmu. Jangan berjuang sendirian. Keempat, fokuslah pada tujuan hidupmu yang lebih besar. Ingatlah bahwa kamu diciptakan untuk tujuan mulia. Jangan biarkan nafsu sesaat menghancurkan masa depanmu yang cerah. Kelima, jika kamu sudah menikah, rawatlah hubungan dengan pasanganmu. Komunikasikan perasaanmu dengan jujur. Luangkan waktu berkualitas bersama. Pelihara api cinta dalam pernikahanmu, agar tidak ada celah bagi godaan dari luar. Mungkin kamu berpikir, itu terlalu sulit, aku tidak sanggup melakukannya. Tapi ingatlah bahwa kamu tidak berjuang sendirian. Tuhan selalu siap memberimu kekuatan jika kamu memintanya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi godaan yang melampaui kekuatan kita. Dia selalu menyediakan jalan keluar. Tugas kita adalah mencari dan mengambil jalan keluar itu. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup bebas dari belenggu nafsu. Pikiran kita jernih, hati kita damai, hubungan kita dengan pasangan semakin mesra, keluarga kita harmonis dan bahagia. Itu bukan sekadar mimpi, itu bisa menjadi kenyataan jika kita mau berjuang dan berserah pada Tuhan. Jadi, mulai hari ini, ambil keputusan untuk melawan godaan nafsu. Bangun pertahanan spiritualmu, isi hidupmu dengan hal-hal yang membangun. Dan yang terpenting, andalkan kekuatan Tuhan setiap saat. Ingatlah, kamu lebih kuat dari nafsumu. Kamu diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan biarkan godaan sesaat menghancurkan masa depanmu yang cerah. Mungkin kamu pernah jatuh di masa lalu, tapi itu bukan akhir ceritamu. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau bertobat dan kembali padanya. Firman Tuhan menyiratkan janji. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak peduli seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, Tuhan sanggup memulihkanmu jika kamu mau kembali padanya. Dia bisa mengubah hidupmu yang berantakan menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi ingatlah bahwa pemulihan itu butuh proses. Mungkin akan ada saat-saat sulit di mana kamu merasa ingin menyerah. Saat itulah kamu harus berpegang erat pada janji Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita bahwa, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada harinya Tuhan. Tuhan yang sudah memulai karya pemulihan dalam hidupmu. Dia juga yang akan menyelesaikannya. Tugasmu adalah tetap setia dan taat padanya. Jadi, apakah kamu siap memulai perjalanan menuju kebebasan dari belenggu nafsu? Apakah kamu siap menjadi pribadi yang lebih baik, pasangan yang lebih setia, dan teladan bagi generasi mendatang? Jika jawabanmu ya, maka mulailah dengan langkah kecil hari ini. Matikan gadgetmu dan luangkan waktu untuk berdoa. Renungkan firman Tuhan, hubungi teman seiman yang bisa mendukungmu. Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Langkah pertamamu mungkin terasa berat, tapi yakinlah, setiap langkah akan membawamu semakin dekat pada kebebasan sejati. Dan saat kamu merasa lelah dalam perjalanan ini, ingatlah janji Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan akan memberimu kekuatan baru setiap hari. Dia akan menopangmu saat kamu merasa lemah. Dia akan membimbingmu melewati setiap godaan dan pencobaan. Jadi jangan menyerah. Teruslah berjuang, karena di ujung perjuanganmu ada kemenangan yang manis menanti. Bayangkan betapa indahnya saat kamu bisa memandang pasanganmu dengan cinta yang murni, tanpa bayang-bayang nafsu terhadap orang lain. Bayangkan betapa bangganya anak-anakmu melihat orang tua yang setia dan penuh integritas. Bayangkan betapa damainya hatimu saat kamu tahu bahwa kamu sudah memenangkan pertempuran melawan nafsu. Itu semua bisa menjadi kenyataan, tapi keputusan ada di tanganmu sekarang. Apakah kamu akan terus membiarkan nafsu menguasai hidupmu? Atau apakah kamu akan bangkit dan berjuang untuk kebebasan sejati? Pilihanmu hari ini akan menentukan masa depanmu. Pilihlah dengan bijak, dan ingatlah, kamu tidak berjuang sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan godaan yang sama. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Ingatlah selalu jika kamu merasa terjebak dalam lingkaran dosa yang tak berujung, nafsu dan godaan seolah mengepung dari segala arah, menghalangimu untuk hidup kudus. Ada rahasia sederhana yang bisa membebaskanmu. Karena dunia kita saat ini dipenuhi kejahatan seksual yang semakin merajalela. Perselingkuhan merusak keluarga. Pornografi meracuni pikiran. Semua ini menghalangi kita untuk hidup dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Bayangkan sebuah taman yang indah. Bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu beterbangan. Tapi perlahan, gulma mulai tumbuh. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin banyak. Jika dibiarkan, gulma itu akan menguasai seluruh taman. Begitu pula dengan dosa dalam hidup kita. Awalnya mungkin hanya godaan kecil, tapi jika terus diberi makan, nafsu itu akan tumbuh dan menguasai seluruh hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Keinginan daging memang kuat, tapi ingatlah bahwa kita lebih kuat lagi dalam Tuhan. Dia telah memberi kita kuasa untuk menolak godaan. Kita hanya perlu memilih untuk taat. Coba renungkan sejenak. Pernahkah kamu merasa bersalah setelah terjatuh dalam dosa? Perasaan kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan? Kamu tidak sendiri. Kita semua pernah mengalaminya. Tapi kabar baiknya, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kasih-Nya tidak pernah habis. Dia selalu siap mengulurkan tangan untuk membantu kita bangkit. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bayangkan betapa indahnya jika kita bisa hidup bebas dari belenggu nafsu dan dosa, pikiran yang jernih, hati yang damai, dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Tapi ingatlah bahwa kebebasan itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus berjuang, melawan godaan, menolak pikiran-pikiran kotor, menjaga mata dan hati kita. Ini bukan perjuangan yang mudah, tapi kamu tidak sendirian. Tuhan selalu ada di sisimu, siap memberi kekuatan, dan ada saudara seiman yang bisa mendukungmu. Salah satu kunci untuk hidup kudus adalah memiliki komunitas yang sehat. Temukan teman-teman yang bisa menguatkanmu dalam iman, yang bisa kamu ajak bicara saat menghadapi godaan, yang bisa mendoakanmu dan mengingatkanmu akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat menahan dia. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bersama-sama, kita lebih kuat menghadapi godaan dunia. Jadi jangan ragu untuk membuka diri dan meminta bantuan saat kamu merasa lemah. Langkah lain yang bisa kamu ambil adalah mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rohani. Tontonlah film-film yang membangun iman. Ingatlah bahwa apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Jika kita terus memberi makan pikiran dengan hal-hal kotor, jangan heran jika kita semakin sulit menolak godaan. Firman Tuhan berkata bahwa, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah mungkin hidup kudus di zaman sekarang? Bukankah godaan ada di mana-mana? Ya, memang tidak mudah. Tapi ingatlah, bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita beban melebihi kemampuan kita. Dia tahu persis kekuatan kita, dan Dia selalu siap membantu saat kita meminta. Firman Tuhan menjanjikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan menyerah. Teruslah berjuang melawan nafsu dan godaan. Ingatlah bahwa setiap kali kamu menolak godaan, kamu menjadi semakin kuat. Bayangkan dirimu seperti seorang atlet yang sedang berlatih. Setiap kali mengangkat beban, ototmu menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan imanmu. Setiap kali kamu menolak godaan, imanmu bertumbuh. Tapi ingatlah bahwa kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri, melainkan dari Tuhan yang tinggal di dalam dirimu. Dialah sumber kekuatanmu. Firman Tuhan berkata bahwa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kamu ambil hari ini untuk hidup lebih kudus? Mungkin ada kebiasaan buruk yang perlu kamu tinggalkan, atau mungkin ada disiplin rohani yang perlu kamu mulai. Apapun itu, mulailah dari hal kecil. Jangan mencoba mengubah segalanya sekaligus. Pilih satu area dalam hidupmu, dan fokuslah untuk bertumbuh di sana. Misalnya, jika kamu sering tergoda oleh pornografi, mulailah dengan memasang filter internet di gadgetmu. Atau mungkin kamu bisa meminta teman untuk menjadi partner akuntabilitas. Jika kamu sering terjebak dalam gosip atau fitnah, mulailah dengan berdoa sebelum berbicara. Minta Tuhan untuk menjaga mulutmu agar hanya mengucapkan hal-hal yang membangun. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi jika kamu tetap setia, kamu pasti akan melihat hasilnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jadi teruslah berjuang, saudaraku. Jangan biarkan nafsu dan godaan dunia menghalangimu untuk hidup kudus. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di sisimu, siap memberi kekuatan saat kamu membutuhkan. Dan ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini.
Ada banyak saudara seiman yang juga sedang berjuang. Mari kita saling menguatkan dan mendukung. Bagaimana pengalamanmu dalam melawan godaan dan nafsu? Apa strategi yang paling membantumu untuk hidup kudus? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menguatkan saudara lain yang sedang berjuang. Jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini jika kamu merasa terbantu. Dan pastikan untuk menekan lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan konten inspiratif lainnya. Akhir kata, ingatlah bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Dia mencintaimu apa adanya, tapi dia juga ingin kamu bertumbuh menjadi pribadi yang semakin serupa dengannya. Jadi teruslah berjuang, teruslah bertumbuh, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertaimu dalam setiap langkah. Tuhan memberkati.